Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Bersama saya lagi Pendeta William Hermon dalam program Rempah Renungan Pagi Hari. Saya senang melayani saudara. Mari kita membuka Alkitab dari Roma pasal 14 ayat 1 sampai 3. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Saudara, saya mau tegaskan bahwa ada perbedaan tentang makanan di zaman Taurat dan di zaman kasih karunia. Di zaman Taurat ada makanan-makanan yang boleh dimakan dan ada makanan yang tidak boleh dimakan. Tetapi di zaman kasih karunia, makanan itu semuanya boleh dimakan. Asal yang dimakan itu adalah sesuatu yang bisa membangun dirinya atau membangun orang lain. Nah, yang teks yang kita baca dalam Roma pasal 14 ayat 1 sampai 3, ternyata di jemaat Roma itu masalah makanan mereka terpecah menjadi dua. Mereka yang boleh memakan semuanya menghina mereka yang tidak makan. Ya, lalu mereka yang tidak makan juga menghina mereka yang makan. Nah, hal-hal seperti inilah yang dikatakan oleh Paulus tentang orang yang lemah imannya. Kenapa dikatakan lemah imannya? Karena kadang-kadang saudara kita membatasi segala sesuatu kepada iman kita. Nah, persoalannya sekarang di dalam bagian ini bukan boleh atau tidak boleh. Tetapi saudara bicara apakah yang saya makan itu membangun saya, membangun kesehatan saya, membangun orang-orang yang di sekitar saya pada waktu saya makan ini, apakah ini membangun orang-orang yang melihat saya waktu memakan makanan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali saya ketemu dengan orang-orang tertentu ya dalam acara-acara tertentu. Ada makanan khas orang Batak yang disebut dengan saksang. Ya, saksang. Saksang itu adalah masakan daging babi yang dimasak dengan darah. Nah, kalau ketemu dengan acara-acara tertentu, saudara, seringkali orang berkata kepada saya, Pak Pendeta nggak makan itu ya, katanya gitu. Nanti kita carikan makanan yang lain, katanya gitu, saudara. Nah, saudara, saya bukan persoalan makan atau tidak makanan itu, tetapi apakah kalau saya memakan itu, apakah itu membangun iman saya? Kadang-kadang orang menganggap seolah-olah darah binatang itu tidak boleh dimakan. Kadang-kadang orang berkata darah binatang itu adalah sesuatu yang harus dijaga. Padahal sebenarnya kalau kita jujur, saudara, kita ini ditebus oleh darah Yesus, bukan lagi ditebus oleh darah binatang. Ya, orang-orang perjanjian lama tidak makan darah karena mereka ditebus atau penebusan yang mereka pakai itu adalah menggunakan darah binatang. Nah, tetapi saudara, di zaman perjanjian baru kita bisa melihat bahwa ternyata sekarang ya wawasan kita atau paradigma kita harus kita rubah bahwa semua makanan boleh kita makan asal makanan itu membangun iman percaya kita. Nah, iman orang kuat atau tidak kuat kelihatan dari cara dia memperlakukan makanan yang ada di depannya. Kalau dia katakan itu tidak boleh, tapi dia kembali kepada Taurat, itu berarti dia lemah imannya. Tapi kalau dia bilang, seandainya dia bilang itu boleh untuk memuaskan hawa nafsunya, sama juga. Saya katakan orang itu juga adalah lemah imannya. Tapi pada waktu kita bilang boleh, ya kalau itu membangun iman percaya kita, kalau itu menguatkan kita, dan kalau itu membangun kesehatan kita, saudara, silakan makan. Tidak ada masalah, saudara. Ya, jadi makanya jangan dibatasi. Kita ini sering membatasi dengan aturan-aturan tertentu yang sadar atau tidak sadar. Kita melihat itu aturan yang diatur di dalam apa? Di dalam Taurat. Jadi kita harus belajar bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup di zaman kasih karunia. Nah, makanya di dalam bagian ini, di dalam teks kita, dibedakan dua kelompok. Ada orang yang makan semuanya. Lalu mereka menghina orang yang hanya makan sayur-sayuran. Ya, makanya Paulus katakan, semuanya itu mereka ini adalah orang-orang yang lemah imannya. Jangan menganggap kuat iman saudara kalau saudara bisa memakan semuanya. Ya, lalu menghina orang yang mungkin membatasi dirinya tidak memakan sesuatu. Jadi, semakin kuat iman saudara, semakin saudara paham
apa yang saudara boleh makan dan apa yang saudara tidak boleh makan. Semakin kuat iman saudara dan semakin saudara mengerti kalau saya memakan ini, apakah saya mempermuliakan Tuhan atau tidak, maka semakin benarlah perjalanan hidup saudara. Nah, jadi sekarang saudara dilihat dari sisi mana? Dilihat dari sisi kuatnya iman kita. Kalau imanmu kuat, maka silakan nikmati apa yang bisa saudara nikmati, tetapi ingat baik-baik. Orang yang kuat imannya, dia paham betul apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Jadi dia memakannya karena dia mengerti itu cocok untuk tubuhnya, itu akan mempermuliakan Tuhan, akan jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tetapi pada waktu dia tidak makan, dia tahu bahwa itu tidak membangun kesehatannya, tidak membangun dirinya, dan juga tidak membangun orang-orang di sekitarnya. Jadi saudara, marilah kita berpegang kepada apa yang dikatakan oleh Paulus ini, kita tidak lagi melecehkan orang ya dengan paham-paham tertentu, dengan ajaran tertentu yang mengatakan seolah-olah kalau orang makan maka kita menghinanya, kalau orang tidak makan maka kita menghinanya. Maka hina menghina terus sehingga membuat kita tidak bertumbuh di dalam iman kita. Jadi yang harus kita lakukan sekali lagi, orang yang kuat imannya mampu membedakan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Maka mulai hari ini seleksilah setiap makananmu, mana yang boleh saudara makan dan mana yang tidak boleh saudara makan. Mari nikmati. Nah, ini saudara, nikmati. Yang boleh dimakan, nikmati dengan ucapan syukur. Yang tidak boleh dimakan juga, nikmati dengan berkata, terima kasih Tuhan, saya tahu bahwa makanan ini tidak cocok untuk tubuh saya. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat berjuang, selamat memilih makanan yang baik, supaya tubuhmu sehat, dan engkau boleh mempermuliakan Tuhan dengan iman yang kuat juga. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman. Meteraikan dalam hati kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang mengatur makanan yang cocok untuk tubuh kami, dan biarlah Tuhan akan memberkati kami supaya kami boleh melakukannya dengan baik dan Engkau dimuliakan di atas semuanya. Hari ini biarlah hari yang diberkati oleh Tuhan, kemanapun kami pergi, biarlah Tuhan memberkati kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini program Rempah saya undur. Ketemu lagi esok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.